Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Erling Haaland bicara persaingan Manchester City dan Arsenal. Menanggapi persaingan sengit antara timnya dan Meriam London, Haaland mengingatkan rekan-rekannya untuk hanya fokus pada permainan sendiri tanpa harus mempedulikan laju sang rival yang hingga saat ini masih sulit untuk dibendung. Saat ini, setiap pertandingan sangat penting. Dengan selisih ini, kami hanya perlu fokus pada diri kami sendiri. Kami menghadapi mereka, Arsenal, di kandang, dan masih banyak pertandingan yang harus dimainkan. Persaingan masih terbuka. Saya menikmatinya, persaingan juara. Ini adalah EPL. Ini adalah kompetisi yang selama ini saya saksikan. Saya menikmati setiap detiknya. Sangat menyenangkan bisa terlibat di kompetisi ini. Pungkasnya. Liverpool gagal belajar dari Arsenal. Liverpool gagal belajar dari gol 9 detik yang membobol gawang Arsenal minggu lalu. The Reds kebobolan gol menit 28 dari pemain Bournemouth yang sama persis saat bobol gawang Arsenal. Pemain asal Burkina Faso, Dango Ouattara, menerima bola lambung di sisi kanan. Lolos dari jebakan offside para pemain belakang Liverpool, kemudian mendekat ke dalam kotak dan mengirim si bundar tidak ke depan gawang persis, tapi ke tengah. Di sanalah pemain 26 tahun asal Denmark, Philip Billing, membelokkan bola ke sisi gawang Alisson yang kosong dan memimpin lebih dulu melawan tamunya pada pertandingan Liga Inggris Sabtu malam. Sementara pasukan Mikel Arteta itu berhasil bangkit dari ketertinggalan 0-2 dengan gol Marco Senesi terjadi pada awal babak kedua untuk berbalik menang 3-2 pada saat peluit panjang berbunyi. Namun tidak ada tanda-tanda bahwa skuad Virgil van Dijk berhasil melakukan hal yang sama. Gabriel Jesus kembali dan masuk skuad Arsenal. Arsenal telah tanpa Gabriel Jesus selama 3 bulan terakhir dan akhirnya para fans telah menerima kabar terbaik karena dia akhirnya kembali ke skuad. Gabriel Jesus telah kembali membela The Gunners dalam pertandingan mereka melawan Fulham di Craven Cottage. Striker Brasil itu telah absen selama 3 bulan setelah mengalami cedera di Piala Dunia pada bulan Desember. Gabriel Jesus menjalani operasi untuk mengatasi masalah tersebut dan menghabiskan waktu pemulihan di luar negeri sebelum bekerja dengan tim medis Arsenal di Inggris pada bulan Januari. Dia baru saja kembali berlatih penuh dan dimasukkannya dia ke dalam skuad, Fulham telah mengejutkan banyak penggemar. Fulham versus Arsenal, The Gunners mengamuk menang 3-0. Arsenal membawa pulang 3 poin dari lawatan ke rival London Fulham. The Gunners menang 3-0 berkat Gabriel Magalhaes, Gabriel Martinelli, dan Martin Odegaard. Laga Fulham versus Arsenal berlangsung di Craven Cottage Minggu 12 Maret 2023 malam waktu Indonesia Barat dalam lanjutan Liga Inggris. Meriam London butuh sedikit waktu sampai berhasil membongkar rivalnya itu. Gabriel Magalhaes membuka keunggulan Arsenal pada menit ke-21. Disusul Martinelli 5 menit berselang. Jelang babak pertama berakhir, Odegaard memberikan pukulan ketiga untuk Fulham, sekaligus menjadi penutup pesta gol Arsenal di laga ini. Kemenangan ini membawa Arsenal kembali memimpin 5 poin atas Manchester City di puncak klasemen Liga Inggris. Skuad besuhan Mikel Arteta itu mengoleksi 66 poin dari 27 laga. Sedangkan Fulham tertahan di urutan 8 dengan 39 poin. Leandro Trossard cetak hat-trick assist bersejarah. Hat-trick assist bersejarah Leandro Trossard menghiasi kemenangan 3-0 Arsenal atas Fulham pada pekan ke-27 Liga Inggris 2022-2023. Leandro Trossard menjadi bintang duel Arsenal versus Fulham di Craven Cottage. Ia mengarsiteki semua gol kemenangan 3-0 The Gunners yang diciptakan Gabriel Magalhaes di menit 21, Gabriel Martinelli di menit 26, serta Martin Odegaard di menit 45+2.
Sumbangsi hat-trick assist bersejarah Trossard memastikan Arsenal bisa menjauh lagi dari Manchester City. Tidak hanya cetak 3 assist, Trossard juga terpilih menjadi man of the match pada laga tersebut. Kapten Arsenal Martin Odegaard memberikan pujiannya selepas pertandingan atas penampilan apik Trossard pada laga tersebut. Anda tahu, saya suka bermain dengannya. Dia selalu ada untuk terhubung. Dia selalu mencari kombinasi. Ketika dia berada di dalam kotak, dia pandai menemukan umpan terakhir. Seperti hari ini, dan seperti yang dia lakukan di pertandingan lain juga. Jadi, sangat senang memilikinya di tim, ujar Odegaard dikutip dari Sky Sport. Kalahkan Fulham jadi kemenangan ke-100 Arteta. Setelah berpisah dengan Unai Emery menjelang akhir 2019, Arteta meninggalkan perannya sebagai asisten manajer di Manchester City untuk menduduki posisi manajer di Arsenal. Kemenangan pertamanya datang melawan Manchester United, mengalahkan Setan Merah 2-0 di Stadion Emirates pada hari Tahun Baru 2020. Mikel Arteta mengklaim kemenangannya yang ke-100-nya sebagai manajer Arsenal pada hari bersejarah bagi The Gunners saat mereka mendapatkan kemenangan 3-0 atas Fulham di Craven Cottage untuk membangun kembali keunggulan 5 poin di puncak klasemen Liga Premier. Menurut The Athletic, Arteta telah memainkan total 167 match dengan 100 kemenangan, 24 kali imbang, dan 43 kekalahan. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!